Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada, mari kita akan memulai doa pagi kita. Kita siapkan hati untuk datang memuji, menyembah, dan dengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan. Baba,
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, tiada yang lain. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Amin. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah Dia, kami sembah Kau, tinggikan nama-Mu Tuhan. Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami lagi katakan menyembah-Mu,
kita sembah Dia. Yesus kekasih jiwaku, hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Ikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mengikutimu seumur hidup, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sejenak kita ambil waktu rest. Entah engkau merasakan tidak, pagi ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dia rindu sekali bersekutu dengan kita. Dia rindu menolong kita, mengangkat kita. Mari bawa hati kita. Titik kontak kita dengan Tuhan adalah hati. Jadi coba arahkan hati kita kepada Tuhan. Belajar berkata, Tuhan, aku datang membuka hatiku. Aku rindu mengenal-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Makasih ya Tuhan. Hamba berdoa pagi ini buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapapun mereka, apa yang mereka sedang gumulkan, entah keadaan mereka baik atau buruk, entah mereka ada di gunung atau di lembah, aku melepaskan berkat. Biarkan pagi ini mereka diberkati. Kalau ada yang sakit, mengalami kesembuhan. Kalau ada orang yang sedang terpuruk, iman mereka kandas karena pergumulan, aku minta angkat iman kami di hadapan-Mu. Dan segala sesuatu yang kami bisa lakukan untuk terhubung dengan Engkau, biarkan pagi ini firman-Mu berbicara kepada kami. Siapkan kami Tuhan untuk masa-masa mendatang. Kalau tahun ini Engkau menyertai kami, demikian juga dengan tahun yang akan datang. Engkau Allah yang akan berjalan bersama dengan kami. Kami tidak takut, kami aman bersama-Mu. Kami percaya berjalan dengan Tuhan itu adalah kerinduan dari Tuhan sendiri. Kami hanya mengikut Engkau. Kami hanya ikut bisa bersepakat. Dan kami mau belajar pagi ini bagaimana bisa tetap ada di dalam kehendak-Mu, bagaimana kami bisa tetap berjalan dengan-Mu di tahun-tahun mendatang. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa, mengurapi firman, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ketemu lagi di doa pagi. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023 ya. Entah keadaan kita gimana, tapi tahun ini saya percaya setiap kita pasti mengalami yang namanya ditolong Tuhan, disertai ya. Dan tema saya pagi ini berjalan dengan Tuhan gitu ya. Buat saya yang terpenting bukan bagaimana nanti tahun depan gimana, kita dengar deru perang ada di mana-mana, kita gak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Banyak orang sedang juga khawatir dan takut, tapi saya mau katakan yang penting dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berada, itulah yang menentukan bagaimana kita menang ya. Kita buka Keluaran 33 ayat 15 sampai 16 yuk. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Musa udah berjalan dengan Tuhan dari sebuah tempat yang tidak mudah. Dia datang dari sebuah tugas mandat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dalam perbudakan Mesir ya. Jadi perjalanan 40 tahun dia bawa bangsa Israel dari padang gurun, melewati padang gurun bahkan. Dan Musa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai tiang awan, tiang api. Bukan cuma itu, bagaimana mereka melewati namanya laut Eberau, dan bagaimana mereka
didatangkan mana setiap pagi. Bukan cuma itu, ketika mereka lapar minta makan, Tuhan itu datangkan mujizat, burung puyuh yang begitu banyak gitu ya. Nah, ada banyak sekali tanda ajaib yang Musa lewati ketika dia membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi di Keluaran 33, Musa, ketika Tuhan berkata, kamu bawa umatmu, Anda baca di atasnya, kamu bawa umat ini untuk pergi ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Nah, Musa berkata, dia gak mau pergi kecuali Tuhan. Bahkan malaikat pun dia gak mau. Dia mau hanya Tuhan, pribadi Tuhan yang menyertai dia. Lalu dia minta, di mana gerangan kita itu dapat tahu bahwa aku dapat kasih di hadapanmu. Dan biarkan ketika engkau bersama-sama dengan kami, maka bangsa ini, Israel, akan disebut bangsa yang dibedakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 sebentar lagi akan berakhir. Kita akan masuk ke tahun 2024, yang kita tahu tahun yang saya tahu setiap tahun tidak mudah ya. Tapi kok saya merasakan dengan Tuhan ya, segala sesuatu baik itu ada di atas gunung, di lembah, kita bisa lewati. 2024 gak satu orang pun tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita udah dengar deru perang, dan ada banyak sekali orang takut, khawatir tentang berbagai hal, krisis ekonomi dan banyak hal ya. Politik kita nggak akan tahu banyak. Tapi saya mau katakan bahwa kita harus menyiapkan diri untuk tahun 2024. Nah, berjalan dengan Tuhan, tadi Musa ngomong ada 2 dampak, itu mendapatkan kasih karunia. Tapi menurut saya kalau dapat kasih karunia dapat perbedaan gitu ya. Jadi 2 itu sebenarnya nyambung sih. Kasih karunia itu sebenarnya hal-hal kita nggak terima, tapi kita terima. Contoh, kalau Anda bawa motor atau kendaraan, tiba-tiba Anda melanggar marka, lalu Anda kena tilang gitu ya. Mestinya kena tilang, tapi hari itu Anda dibebaskan, bahkan dikasih voucher gitu ya, diberi tambahan gitu. Itu kasih karunia menurut saya. Atau gini loh, kita ini orang Kristen, mestinya kita ini berdosa, tapi Tuhan tebus kita dengan darahnya cuma-cuma. Bahkan kita diberi bonus, kita diberkati, dipilih, diangkat, kita dijadikan alatnya. Bahkan ada begitu banyak ya, saya bilang kasih karunia yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu kasih karunia. Nah, itu yang membuat kita ini dibedakan gitu ya. Nah, Musa minta biarkan umat Israel ini dapat perbedaan gitu. Nah, tahun depan saya yakin sama juga dengan 2023. Tentunya kita minta apapun kondisi dunia, mau kegelapan seperti apa, mau keadaan goncangan seperti apa, pergeseran apapun yang terjadi, saya mau katakan bahwa kita umat Tuhan harusnya aman, tenang. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut, karena ini janji Tuhan bahwa kalau kita jalan dengan Tuhan, kita akan menjadi umat yang mendapatkan kasih karunia, dan kita juga akan mendapatkan yang namanya dibedakan gitu ya. Bukan aneh-aneh, tapi dibedakan itu ya, saya tahu kita juga melewati. Kalau hujan ya kena hujan, tapi entah kenapa kadang-kadang kena hujan kita nggak sampai mendapatkan sakit penyakit, atau waktu ada virus atau malapetaka apapun kita bisa diluputkan. Meskipun acap kali juga kita ada di dalam sebuah situasi yang sama, tapi kita bisa diluputkan. Nah, bagaimana caranya sekarang kita bisa mendapatkan berjalan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa jalan dengan Tuhan? Kita mau belajar ya. Pagi ini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama-tama, kalau kita mau tahun depan jalan dengan Tuhan ya, yang pertama, mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, yang jadi masalah kita ini seringkali gini loh. Tadi saya ngomong kalau di gunung, sebenarnya dimanapun Tuhan itu ada, dia omnipresent. Bahkan di atas gunung, di bawah lembah itu dia ada di mana-mana. Tapi yang menjadi masalah seringkali waktu kita ada di sebuah masa di mana kita menikmati, mungkin kita lagi diberkati, ada promosi Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan baik, gak ada crash dengan rekan, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, keluarga juga semuanya baik-baik, tidak ada yang mengalami sakit, pergumulan. Kita merasa Tuhan itu ada dan dekat gitu ya. Nah, tapi ketika kita sedang alami sebuah titik rendah di lembah gitu,
sepertinya kita mengalami banyak hal yang buruk gitu ya. Kita mengalami udah ada yang sakit di keluarga, mungkin di pekerjaan juga, dalam pelayanan kita mengalami beberapa hal yang tidak mudah. Anda mungkin di PHK gitu ya. Kita mungkin mengalami banyak hal juga di pelayanan, dan kita merasa, wah, Tuhan ada nggak ya di situasi gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada di segala musim hidup kita. Tapi terkadang kita bisa merasakan Dia ketika kita ada di sebuah kondisi baik, tapi di kondisi tidak baik kita merasa Dia jauh. Contoh, saya mau beri contoh. Anda baca nanti di Kejadian, nggak usah dibuka ya, Kejadian 28 ayat 16-17 itu Yakub, dia dalam keadaan kelelahan karena dia posisi menjadi seorang yang sangat takut. Dia lari dari rumahnya karena dia udah menipu kesulungan dari Esau, dan Esau marah banget. Lalu untuk selamatkan dia keluar dari rumah itu, dia mau pergi ke tempat pamannya. Dan perjalanan itu sangat melelahkan karena saya tahu dia nggak tahu tujuannya apa, nanti hidupnya gimana gitu ya. Sampailah dia di Betel. Dalam keadaan lelah dia tertidur. Dikatakan ayat 16 saya baca ya, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata, "Iya, sungguh Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui." Ia takut dan berkata, "Alangkah biasanya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Kalau kita bisa setiap hari, setiap waktu, bahkan nanti tahun depan, apapun yang terjadi, kita sadar di mana kita berada, itu adalah pintu gerbang surga. Artinya Tuhan itu, kita bisa akses surga setiap waktu, kapan kita mau. Bahkan kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Nah, ketika Yakub dalam kelelahan dia tertidur, bahkan dia dapatkan ini, ternyata Tuhan itu ada di daerah di mana dia ada. Jadi dalam kelelahan kadang-kadang kita nggak sadar, kita capek, kita lelah berperang, kita lelah menghadapi begitu banyak situasi hidup yang nggak selesai-selesai mungkin. Kita bisa kayak Yakub, bahwa kita merasakan Tuhan itu nggak ada. Dan di sini berkata, saya nggak tahu loh nih Tuhan itu ada di tempat ini. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu ada di setiap tempat, di setiap musim, setiap situasi hidup kita. Dimanapun kita dalam keadaan jurang paling gelap, itu dia ada. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini engkau sedang mendengarkan doa pagi ini, dimanapun engkau ada, situasimu mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sebuah kegelapan, lembah itu bicara sebuah tempat yang benar-benar merosot ke bawah. Saya mau katakan, angkat hatimu dan percaya Dia ada. Dia ada. Ketika Anda berkata, iya Tuhan ada, maka Dia akan hadir. Karena waktu kita berkata Dia ada, kita bisa rasakan Dia. Kalau kita merasa banyak sekali pergumulan itu yang kita rasakan, maka Tuhan itu serasa jauh. Iya, jangan besarkan masalah, tapi kita besarkan Tuhan. Waktu kita besarkan Tuhan, maka Dia akan ada, berada dekat kita. Yang pertama itu. Yang kedua, Oke, yang pertama kita nyambung kepada, kalau Anda mau kembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan, maka kau kan harus mengembangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi hidup dekat dengan Tuhan itu adalah sebuah kemauan ya, mulai dari kerinduan. Kembangkan lapar dan haus. Akhir tahun ini banyak ambil waktu untuk sahabat ya. Lalu kita udah sibuk sepanjang tahun ini, waktu-waktu di mana kita masih ambil waktu untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa mengembangkan kesadaran hadirnya Tuhan, yaitu kita mengembangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Israel itu hanya pengen lihat mujizat Tuhan, tapi beda dengan yang namanya Musa tadi. Dia mau pribadi Tuhan. Tuhan itu bukan cuma kuasa, iya, Dia penuh kuasa. Dia Allah yang bisa buat mujizat, air berubah menjadi anggur, laut Teberau bisa kering dan Israel bisa jalan masuk ke dalamnya. Setelah itu mereka lewati, ketika musuh masuk, laut itu kembali tutup, lalu musuh itu habis sekali peperangan gitu. Jadi Tuhan itu memang pembuat mujizat. Tapi kenali Tuhan bukan karena Dia buat mujizat aja, tapi kenali Dia karena Dia pribadi. Maulah kita datang mengenal Dia sebagai seorang pribadi. Dekatkan diri kita, sapa Dia setiap pagi. Roh Kudus gak pernah jauh dari kita. Roh Allah itu ingin mendekat pada kita. Jadi kita harus punya sebuah naluri kalau kita mau
mengembangkan kesadaran akan hadirnya Tuhan, kita juga harus mengembangkan kesadaran untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi akhir tahun ini banyak ambil waktu, dekatkan diri kita, dekatkan hidup kita. Lapar dan haus itu dimulai daripada kita untuk kita mengembangkan setiap hari, ya. Dan mulai abaikan hal yang mungkin hari ini mencuri perhatianmu, kesibukan apa aja yang penting kita harus ambil waktu untuk lakukan perkara-perkara yang penting, tapi yang tidak Anda drop untuk kita datang dan membangun hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan artinya bersepakat dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mazmur 81 ayat 13, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jalan dengan Tuhan, ya sepakat dengan Tuhan. Bagaimana dua orang bisa jalan sama-sama kalau dia nggak bersepakat? Nah, Mazmur 81 ayat 13 tadi ngomong sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Wow, maksud Tuhan gini, kalau saja umatku Israel itu mau dengar aku, aku mau jalan dengan aku, mau menurut jalan yang kutunjukkan, maka hidup mereka pasti penuh dengan berkat, diberkati, dan mereka nggak perlu mengalami banyak kesukaran, bahkan nggak perlu lewati padang gurun sampai 40 tahun. Bapak Saudara, jangan lawan Tuhan ya. Di poin ini saya mau ngomong, jangan melawan Tuhan, karena saya tahu hidup kita ini selalu hidupnya ingin mengikuti kemauan sendiri. Daging kita seringkali ingin mengikuti apa yang nikmat, apa yang baik buat kita, tapi belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Saya kasih contoh ya, Yunus itu mestinya dikasih mandat pergi kemana? Nineve kan. Tapi dia nggak mau, dia pergi ke Tarsis. Nah sebenarnya kalau dia nggak pergi nggak perlu ke Tarsus sih, maksudnya gini, dia nggak pergi Nineve, jadi dia udah melawan Tuhan. Dia udah menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, banyak kita seringkali kita merasa itu bukan sesuatu yang fatal. Tapi menurut saya kalau kita gak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau kita di sana, seringkali kalau Tuhan berkata berjalanlah maju, ternyata kita masih tinggal di tempat. Bapak Ibu, kita akan melewati padang gurun, dan itu bisa putar-putar, atau waktu kita diminta untuk berjalan ke kanan, kita ke kiri aja kayak si Yunus. Dan kita akan mengalami banyak sekali badai, sengsara, padang gurun yang saya tahu bahwa Tuhan kadang-kadang kalau sudah kita seperti itu karena kita berbuat. Tuhan kadang-kadang akan buat begitu lama perjalanan itu, dan kita bisa loh mengalami benar-benar sepertinya Tuhan itu nggak di dalamnya. Dia tunggu kita sampai Yunus bertobat sehingga baru Tuhan melakukan sesuatu. Memang saya nggak bilang bahwa kalau kita dengan Tuhan itu kita nggak lewati badai, tapi saya mau katakan Israel pun waktu dengan Musa lewati badai. Maksudnya menurut Yesus juga nggak lewati yang namanya badai waktu mereka dalam perahu. Tapi ada Yesus di sana dan badai itu bisa diredakan. Dan waktunya itu nggak perlu sampai lama kan. Maksudnya gini, kalau kita mau jalan dengan Tuhan tahun depan, belajar sepakat ya. Kembangkan naluri untuk kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Jadi kalau tadi Anda intim dengan Roh Kudus, Anda dekat dengan Tuhan, Anda pasti bisa dengarkan dia berbicara. Dia akan mengarahkan Anda untuk maju atau jalan. Dan acap kali dia akan bersuara sih, lewat firman-Nya, lewat mungkin suara batin kita, lewat firman yang Anda dengarkan khotbah, waktu Anda ikutin ibadah, waktu Anda ada di sebuah kelompok sel, waktu dimanapun Tuhan bisa berbicara sebenarnya. Tapi kalau kita mulai keraskan hati, kita abaikan, ya lama-lama dia gak akan bersuara lagi. Dan itulah yang membuat banyak orang Kristen itu tidak berjalan maju dan mengalami padang gurun yang sangat menyesakkan. Ia belajar tahun depan, mulai dari akhir tahun ini, apa aja yang kita ngalami padang gurun di dalamnya, kita berkata, kami gak mau lama, aku gak mau lawan Engkau Tuhan. Ajari aku untuk tidak berontak, ajari aku bersepakat dengan Engkau Tuhan. Kami hamba, kalau Engkau berkata maju, ya kami maju. Apapun itu, kalau ada suara ketika Engkau bersidang dengan orang, bersitegang dengan orang, dan berkata kamu harus ngampuni, sekalipun Anda berkata aku gak salah, dia yang salah,
Anda mesti belajar mengampuni. Kalau ada suara Tuhan, Anda mesti melepaskan sesuatu hak mungkin. Loh, ini kan bagianku, kok aku mesti lepaskan. Tapi kalau Tuhan suruh Anda lepaskan, lepaskan. Dan di sana Tuhan kau akan lihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati engkau. Jadi acap kali ketika kita bisa taat, justru disitulah langkah di mana kita lihat kemenangan dari Tuhan. Amin, amin. Ya, itu poin kedua. Jadi berjalan dengan Tuhan itu artinya bersepakat dengan Tuhan. Dan saya tahu bersepakat dengan Tuhan, Anda harus ikuti apa yang rongok. Dan daging kita belajar untuk terus berkata, saya memang kepengen balas, tapi kalau roh berkata, aku harus ngalah, aku mau ngalah Tuhan. Ya, jangan ikuti, jangan beri makan terus apa yang jadi keinginan daging kita. Belajar dari hal kecil, kita mulai ketika kita kepengen tidur, roh berkata doa yuk, ya kita doa. Itu artinya kita mulai mengikuti roh dan kita mulai menekan yang namanya daging kita. Kalau kita pengen makan terus, roh berkata mulai berpuasa yuk. Atau kita mungkin dengar khotbah, Mbak Tuhan berkata berpuasa, kita coba ikuti. Kita mulai kurangi untuk kita mungkin hari-hari ini bisa ambil puasa 1 minggu, sekali kah 1 hari atau 3 hari, saya nggak tahu itu komitmen Anda dengan Tuhan. Anda kan melihat bagaimana Anda mulai mengikuti apa yang Tuhan mau, dan daging Anda akan mulai menurut kepada apa yang Tuhan mau dan Roh mau. Amin. Ya, oke. Poin ketiga yang terakhir, berjalan dengan Tuhan artinya berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata seperti ini ketika saya siapkan diri. Sampaikan kepada umatku, aku tetap Tuhan yang sama. Di tahun 2022, 2000 yang lalu, aku Tuhan yang sama berjalan dengan Israel. Aku juga Tuhan yang sama di tahun 2023. Aku tetap tidak berubah. Kuasaku tidak berubah, kasihku gak berubah. Itu Tuhan. Jadi tahun depan atau hari ini pun ketika Anda harus berjalan dengan iman. Nah, iman itu bukan perasaan ya. Perasaan kita mudah sangat digoyahkan, tapi berjalan dengan iman itu benar-benar kita tahu, kita trust. Sekalipun kita belum melihat sesuatu yang baik di depan kita, pergumulan kita pun belum ada yang sepertinya kok belum. Tahun ini katanya tahun menabur doa dan menuai sukacita. Kok saya menabur doa terus nangis, tapi kok nggak ada sukacitanya ya? Ya terus air mata terus. Saya mau katakan tabur aja terus dan percaya terus Tuhan. Belajarlah untuk terus percaya Tuhan. Nah, iman, Bapak Ibu Saudara, iman itu memang harus mengalahkan kemustahilan. Artinya kalau tahun ini Anda sudah dapat firman, itu belum terjadi, bahkan belum lagi banyak hal, bahkan kalau bertolak belakang dengan apa yang Anda dapat. Kok saya dapat mimpi ini kok nggak terjadi? Bukan belum terjadi, tapi belum terjadi kan. Penglihatan itu masih menanti. Kalau itu berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau tahun ini Anda belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, ya waiting, menunggu lagi, menunggu dengan sabar, menunggu dengan percaya. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menggenapi. Nah, kalau misalnya gini, bagaimana Anda bisa mempertahankan iman? Kalau hari ini kita enggak lagi, bahkan ada sebagian kita belum dapatkan janji lagi, belum dapatkan mimpi dan sebagainya, Anda harus ingat apa yang menjadi pernah Anda gumulkan di tahun-tahun kemarin, yang Anda sudah dapatkan pertolongan. Kalau Tuhan sudah membawa Israel keluar dari Laut Teberau, dia melewati semua, artinya tiang awan, tiang api, berbagai kesulitan mereka. Ya Musa lihat itu, Israel lihat, Mesir melihat itu. Tapi yang menjadi masalah buat Israel adalah mereka mengeluh dengan apa yang belum ada. Mereka gak pernah melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di belakang mereka. Jadi yang belum ada, setiap kali mereka udah selesai lihat mujizat, mengalami mujizat, setelah itu begitu ada tantangan lagi, mereka mengeluh, loh kok panas ya, loh kok gak ada air, airnya pahit, kok gak ada makanan. Mereka mulai mengeluhkan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi
Kita jangan sampai jadi seperti Israel yang mereka sebagian mati di padang gurun. Kalau hari ini mungkin kita nggak mati langsung sebagai mati fisik, tapi kita mati roh. Kita bisa menjadi orang yang mati rohani, iman kita kandas, kita burn out dalam pengharapan kita, banyak hal. Kita nggak bisa lagi lihat apa-apa tentang Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa, kalau kita belum dapat apa-apa lagi tentang pewahyuan apapun, Anda lihat apa yang di belakang. Apa yang sudah dia pernah kerjakan. Ada tugu-tugu peringatan yang pernah kita lewati, bukan? Ada momen-momen di mana Tuhan menolong kita. Misalnya Israel bisa lihat itu, bagaimana Tuhan memberikan mereka tiang awan pada siang hari, malam hari tiang api. Mereka gak perlu sampai mungkin ngalami matahari gimana, karena ada tiang awan. Pada siang hari dan malam tiang api. Lalu mereka juga sudah lewati berbagai macam tantangan-tantangan. Mestinya mereka harusnya lihat itu. Nah, saya mau ngomong kepada kita semua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita dapatkan, tapi kita bisa percaya bahwa itu ada. Pasti ada kemenangan. Pasti ujungnya kita akan melihat bagaimana Tuhan itu ketika dia berjalan bersama dengan kita. Kita pasti jadi umat yang dibedakan, berkemenangan dalam segala hal. Nah, saya mau ngomong kepada poin terakhir ini. Kuatkan, teguhkan iman kita. Jangan berbelok kemana-mana. Jangan jual Tuhan. Apapun yang terjadi, gak boleh kompromi. Jangan jual Tuhan. Jangan jual iman kita untuk apapun juga. Karena Tuhan kita Allah yang bisa dipercaya. Anda bisa pelajari. Kalau Anda pun gak punya pengalaman di masa lalu apapun, kok saya hidupnya, saya yakin ada lah ya. Tapi Anda bisa lihatkan pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab Israel yang ditolong oleh Tuhan, tapi mereka terus mengeluh, memberontak. Dan biarkan di dalam poin ketiga ini saya mau ngomong pada kita, kalau nggak ada pewahyuan lagi, kalau nggak ada mimpi, kita harus mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah perbuat di hidup kita, apa yang sudah dia lakukan. Iya ya, saya pernah dulu hampir mati, hampir ketika aku mengalami kecelakaan, tapi Tuhan itu meluputkan aku. Jadi masalahku hari ini berbeda mungkin. Ini masalah juga tentang mati hidupnya keluargaku. Ini hutangku banyak banget. Gimana kalau Tuhan gak tolong? Bapak Ibu sama. Kalau dia bisa meluputkan engkau dari maut, dari kecelakaan, dia Tuhan yang sama bisa meluputkan engkau dari semua pergumulan bahkan lebih dahsyat. Kalau dia bisa meluputkan Daud dari cakar beruang dan cakar singa, demikian juga dia bisa luputkan Daud dari Goliat. Musuhnya bisa bertambah besar, tapi Daud itu percaya bahwa yang menyertai dia tetap Tuhan yang lebih besar. Itu poin penting. Ya, saya selesai. Kita datang sama Tuhan yuk. Menaikkan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, angkat iman kita, angkat hati kita. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita sembah Dia, kembangkan kesadaran untuk kehadirannya di tahun mendatang. Kau dekat, Kau gak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Kami mau bangun hubungan mendekat kepadamu. Kami mau kembangkan kesadaran bahwa Engkau hadir di mana-mana, di atas gunung, di bawah lembah. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Kami mau bersepakat denganmu Tuhan. Kami mau berjalan denganmu. Kami gak mau melawan Engkau. Kami mau taat dengan setiap tuntunan. Kami mau Tuhan berjalan dengan iman kami. Terus bawa hati kita, hati yang takut mari dekat dengan Tuhan, hati yang khawatir saya mau berdoa bagi setiap kita orang-orang yang hari ini Kau sedang mengalami bahkan masa kesukaran, lembah. Belum lagi Anda selesaikan tahun ini. Setahun ini ada banyak sekali Anda mengalami benar-benar sebuah lembah yang gak pernah selesai, dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Saya mau berkata, jangan takut, jangan gentar. Ya, Tuhan ada di dekat engkau. Waktu tadi kita nyanyi, saya rasakan Tuhan tetap berkata, Aku mau datang menyertai umatku dimanapun mereka berada. Aku mau hadir mereka yang hatinya menjauh daripadaku, karena hati kita penuh dengan beban, penuh dengan kesibukan, penuh dengan berbagai hal. Itu yang membuat kita gak bisa merasakan Tuhan. Mari hari ini aku berdoa, Tuhan, angkat beban kami, angkat dosa, angkat setiap hal yang membatasi kami, untuk bisa merasakan Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan, kuatkan di setiap tempat. Kalau ada orang tua hari ini yang bergumul, ada orang-orang tua yang bergumul, bahkan mereka mengalami sakit, mengalami masa-masa yang tidak mudah, tentang keluarga mereka, anak mereka, aku minta pertolongan-Mu. Kau jama-jama yang sakit, lepaskan setiap ikatan juga ya Tuhan. Kalau ada kami yang bergumul tentang keluarga yang sedang mengalami banyak crash dalam hubungan, di titik bahkan pernikahan itu gak bisa dipertahankan, aku berdoa Tuhan, buat kami tahu Tuhan hadir di perjamuan Kana. Kau mengubah ya Tuhan, air menjadi anggur. Engkau bisa mengubah segala sesuatu kalau Engkau hadir, bukan? Aku berdoa juga bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan tentang keuangan. Mereka sudah dalam krisis. Mereka gak ngerti besok akan bayar hutang dengan apa, makan dengan apa. Mereka harus bayar uang sekolah, listrik, banyak hal mereka gak bisa tahu. Aku percaya kalau Tuhan sediakan mana buat Israel, saya yakin Tuhan juga sediakan bagi umat-Mu dengan cara-cara yang ajaib kami tahu. Aku berdoa bagi setiap orang-orang yang hari ini Tuhan sedang mengalami juga dalam pelayanan kesukaran. Aku berdoa, kuatkan, teguhkan hatimu. Para pemimpin-pemimpin jangan menyerah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu harus ada salib, menyangkal. Kadang kita pikul salib, kita udah benar salah mengerti bahkan, tapi pikul salib dengan Tuhan itu tidak berat, karena Tuhan pernah melewati jalan yang kita lewati. Jadi jangan pernah menyerah, para pemimpin-pemimpin dimanapun Anda berada, orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Aku berdoa Engkau disertai. Kalau tahun ini Engkau sudah disertai, tahun depan pun Tuhan akan menyertai kita. Saya berdoa memberkati setiap orang. Aku memintakan berkat Tuhan buat kami tahu Engkau ada. Kami mau berjalan dengan Engkau, mengembangkan hubungan dengan Engkau, bersepakat dengan Engkau. Bahkan bukan cuma itu, kami mau berjalan dengan iman kami. Tetap Kau tetap Tuhan yang sama,
yang sudah menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, di tahun ini pun Engkau akan menyertai kami. Akan ada mujizat yang besar di tengah-tengah semua pergeseran, goncangan yang terjadi di dunia ini. Sekalipun semua orang, setiap orang bisa tergoncang, tapi kami percaya Engkau Tuhan membuat kami kokoh, menolong kami dan menyertai kami. Setiap kali kami sadar Engkau ada, kami tidak perlu takut, karena itu yang membedakan kami dari setiap umat yang lain yang ada ya Tuhan. Karena Engkau hadir dan Engkau berjalan bersama kami. Itu yang membuat kami berbeda di tahun 2024. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan. God bless you.